Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Handayani Dalimunte dengan NIM 0306201169 dari kelas PGMI 2 semester 1. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar agama dan negara. Kita pasti bertanya-tanya, apa sih itu agama? Nah, agama dalam Pancasila ialah agama menurut etimologi ialah berasal dari bahasa Sanskerta dalam kitab Abdas, yaitu tentang ajaran agama Hindu. Disebut bahwa perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta. Dan di dalam Al-Quran, agama sering juga disebut dengan istilah din, yang merupakan istilah bawaan dari ajaran Islam. Dan pengertian negara adalah negara diartikan dari kata asing yaitu Staat atau bahasa Belanda dan Jerman. Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik yaitu organisasi. Pokok dan kekuatan politik negara adalah agensi. Dan dalam Pancasila, agama dan negara sangat berhubungan. Dengan dijalankan kaum muslimin ini terdapat kesepakatan dan keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan. Dan ada beberapa perbedaan konsep hubungan agama dengan negara menurut beberapa aliran, di antaranya 1. Hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi, yaitu hubungan agama dan negara yang digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 2. Hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Dalam paham ini berbanding terbalik dengan paham teokrasi. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. C. Hubungan agama dan negara menurut paham komunisme. Paham komunisme ini menentang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi, dialektis, dan materialisme. Dan ada juga hubungan agama dan negara menurut Islam, yaitu agama dan negara menurut Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala yang termasuk masalah negara. Dan ada juga hubungan agama dan negara menurut Konstitusi Indonesia, yaitu persoalan relasi antara negara dan agama juga di dalam kehidupan bernegara Indonesia, yang selalu mengalami pasang surut karena relasi antara keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan dia dipengaruhi oleh persoalan lain. Dan ada dua sifat hubungan antara agama dan negara, yaitu yang bersifat antagonistik dan yang bersifat akomodatif. Pertama, hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik ialah ekstensi Islam politik pada masa kemerdekaan dan sampai pada saat revolusi pernah dianggap sebagai persaingan kekuasaan yang terdapat mengusik basis kebangsaan negara dan membawa implikasi negara terhadap keinginan negara untuk menghalangi gerak politik Islam pada masa itu. Dan yang kedua ialah hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif ialah suatu gejala menurunnya ketenangan antara Islam dan negara, mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya, serta munculnya kebijakan berspektur luas. Baiklah, mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.